Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rialna Amirusna dari Sains Komunikasi, Matkul Sosiologi Komunikasi. Saya akan presentasi dan menjelaskan tentang gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Komunikasi sebagai fenomena dasar dan ada di mana-mana bagi masyarakat adalah bagian dari minat peneliti di hampir setiap bidang ilmu sosial dan khususnya dalam studi sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Dalam melakukannya, masing-masing disiplin ilmu memahami komunikasi dari perspektif metode itu mempekerjakan dan dari imajinasi dan preferensi teoretis para peneliti yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh secara lokal. Sosiologi komunikasi sebagai aksi sosial. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun kurangnya, sebagian besar akan membuat tindakan sosial tidak masuk akal. Komunikasi tidak mungkin tanpa tindakan sosial yaitu tanpa berorientasi pada aktor sosial. Bisa jadi mengatakan bahwa tindakan sosial adalah kondisi yang diperlukan, tanpanya tidak ada komunikasi. Tetapi itu bukan kondisi yang cukup untuk memungkinkan komunikasi. Mengingat persaingan antara makrososiologi dan mikrososiologi, tindakan sosial seperti yang dikandung oleh Weber memberi ruang untuk dianalisis dari mikropersepsi dari aktor sosial. Sosiologi komunikasi sebagai aksi komunikatif. Bahasa adalah sarana integrasi sosial antara berbagai subjek komunikasi dan sarana sosial kebutuhan serta kepentingan yang melatar belakangi komunikasi. Habermas mengembangkan gagasan tentang manusia sebagai komunikator rasional dalam kehidupan. Ini persoalan manusia adalah bagaimana memperoleh rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi rasional antar individu dan budaya yang berbeda-beda. Interaksionisme simbolik. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri sendiri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan sebaliknya, masyarakat dan individu. Contoh interaksi simbolik seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputaran tempat tanda tersebut berada. Dengan demikian, interaksionisme simbolik menganalisis komunikasi sebagai tindakan simbolik. Fenomenologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan sosial yang melaluinya seseorang memperoleh pengalaman sadar. Etnometodologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan praktis. Konstruksionisme sosial menganalisis komunikasi sebagai dasar komponen dunia sosial aktor sosial. Dan teori komunikatif tindakan mencoba untuk mengisolasi komunikasi dari jenis tindakan sosial lainnya, menunjukkan perkembangan historisnya dalam konteks sosial yang lebih luas pada khususnya interval waktu. Fenomenologi dan etnometodologi. Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman indrawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita.
Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna. Suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian di mana kesadaran bertindak atas indrawi yang masih mentah untuk menciptakan makna di dalam cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu tanpa masuk lebih dekat, mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya. Contoh teori fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini sepasang pemuda-pemudi tidak lagi mempunyai rasa malu dalam hal berpacaran. Banyak dijumpai misalnya di taman, mereka tidak malu bermesraan atau bahkan dengan hal yang tidak senonoh, seperti ciuman di tempat umum. Hal itu merupakan suatu fenomena atau suatu realitas yang tampak pada saat ini dan menjadi suatu yang tidak dianggap tabu lagi. Sedangkan etnometodologi adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan atau metode yang dengannya masyarakat biasa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak sebagai situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri. Pakar yang menerima pemikiran demikian cenderung melihat aktor dipaksa atau ditentukan oleh struktur dan penata sosial dan sekali-sekali dan sedikit sekali kemampuannya atau tak mempunyai kebebasan untuk membuat pertimbangan dan menekankan perhatian untuk menganalisis penjelasan aktor maupun cara-cara penjelasan diberikan dan diterima atau ditolak oleh orang lain dan tertarik pada sifat dasar penjelasan itu. Dan lebih umum lagi, pada praktik penjelasan yang dengannya mahasiswa memberikan penjelasan dan profesor menerima atau menolak. Kesimpulannya, tindakan sosiologi komunikasi adalah yang utama dalam arti bahwa orang pertama kali mengerti melalui komunikasi dan selanjutnya mengembangkan tindakan instrumental dalam di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumennya. Pertama adalah melanggar aturan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, langkahnya adalah mengamati ciri-ciri yang terlihat dari aturan-aturan sosial ketika mereka dilanggar, dan langkah ketiga adalah mengamati upaya untuk merekonstruksi tatanan sosial. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.